Pernah gak sih kalian pengen sesuatu tapi susah wujudinnya karena masalah finansial? Pengen beli ini, itu, tapi gak punya uang buat belinya? Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Deloitte terhadap Gen Z dan milenial, mereka bertanya kepada puluhan ribu anak muda, khususnya Gen Z dan milenial di seluruh dunia, tentang apa yang mereka rasakan saat ini. Kalau diibaratkan, survei ini adalah curhatan massal anak muda yang kemudian diubah menjadi data angka. Menurut survei tersebut, banyak anak muda yang punya masalah yang sama. Duit pas-pasan, harga barang selangit. Masalah nomor satu yang bikin anak muda stres bukan soal cinta atau politik, tapi biaya hidup. Banyak yang merasa gaji mereka cuma numpang lewat alias habis untuk bayar kosan, makan, dan transportasi. Datanya, sekitar 5 dari 10 anak muda merasa hidup dari gaji ke gaji. Mereka sulit banget untuk bisa punya dana darurat atau bahkan menabung. Dan mungkin ini salah satu hal yang menjadi masalah anak muda di Indonesia saat ini. Kalian ngerasain juga gak? Tapi aku nemu satu cara unik yang diajarin oleh seekor anjing yang mungkin bisa kalian terapin buat ngewujudin apa yang kalian inginkan. Dalam buku A Dog Called Money karya Bodo Schäfer, ada seorang anak perempuan bernama Kira yang punya banyak banget keinginan. Tapi karena masalah finansial keluarga, buat ngewujudin keinginannya rasanya mustahil. Sampai suatu saat, ia bertemu dengan seekor anjing bernama Money. Money bukan anjing biasa. Ia adalah anjing yang ngerti masalah finansial. Setelah tahu masalah Kira, Money ngasih cara supaya Kira bisa ngewujudin apa yang ia inginkan. Pertama, tulis alasan spesifik kenapa kita pengen kaya. Hal paling pertama yang Money suruh ke Kira adalah menuliskan alasan spesifik kenapa ia ingin kaya, berupa keinginan-keinginan yang pengen ia wujudin. Ada 3 keinginan terbesar Kira. Pertama, pergi ke Amerika buat pertukaran pelajar. Kedua, beli laptop, dan ketiga, membantu orang tuanya melunasi hutang. Terus, kenapa kita harus nulis alasan spesifik kenapa kita pengen kaya? Money bilang, sebagian besar orang nggak tahu persis apa yang mereka pengen. Mereka cuma ngerasa kalau mereka pengen lebih. Analoginya gini, kalau kita pesan ojol dan minta dikirim lebih, ya pasti mereka juga bingung bakal ngasih apa. Kita harus bisa menjabarkan apa yang kita inginkan. Kedua, bikin album impian. Money kemudian nyuruh Kira buat ambil buku kosong dan tempelin di dalamnya gambar atau ilustrasi dari apa yang Kira inginkan. Terus fungsinya buat apa? Fungsinya ada di cara ketiga yang Money kasih. Ketiga, visualisasiin tiap hari. Money nyuruh Kira buat ngeliat album itu tiap hari sambil visualisasiin kalau dia sudah ada di fase dimana dia udah ngewujudin setiap keinginannya. Kalau kita perhatiin, banyak orang yang gagal karena mereka selalu ngebayangin hal negatif yang akan terjadi, bukan ngevisualisasiin kalau mereka sudah berhasil. Orang yang kayak gini, mereka sudah gagal bahkan sebelum mencoba. Visualisasi ini ibaratnya cara buat bikin semangat kita naik, sehingga kita lebih mudah buat benar-benar ngambil aksi nyata, bukan cuman sebatas impian kosong. Keempat, bikin kaleng impian. Money kemudian nyuruh Kira buat ambil 3 kaleng atau kardus bekas. Di tiap kardus, atasnya ditulis setiap keinginan Kira. Fungsi kardus ini adalah sebagai celengan. Setiap Kira dapat uang, harus disisihin ke tiap kardus. Sebenarnya cara terakhir ini bukan berarti kita harus benar-benar bikin celengan dari kardus, tapi gimana caranya kita benar-benar ngambil aksi buat ngewujudin keinginan kita. Kalau kita pahami lagi tentang cerita Money dan Kira ini, sebenarnya keempat cara yang Money kasih itu lebih menunjukkan bagaimana kebiasaan kita mengatur uang. Kalau kita punya uang sebanyak apapun, tapi kita gak tahu apa yang kita pengen, uang itu bakal habis sia-sia. Terus kalau kita punya keinginan dan gak ngevisualisasiin apa yang kita mau, dalam artian bener-bener berhasrat pengen ngewujudin keinginan kita, ya kita cuma jalan di tempat. Apalagi kalau kita nggak bener-bener ambil aksi buat ngewujudin keinginan kita. Sebenarnya masih banyak tips seputar finansial yang Money ajarin dalam buku A Dog Called Money, dan mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Di channel ini aku bakal ngajak kalian ngobrol seputar buku-buku keren yang bisa jadi input knowledge buat kita semua. Dan aku pengen ningkatin literasi khususnya buat anak muda di Indonesia. Dukung terus channel ini biar kita sama-sama meningkatkan semangat literasi di Indonesia. Salam literasi.